Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan Allah SWT dengan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim pada seorang guru dan juga seorang penuntut ilmu yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang keempat ini kita sampai di bab yang ketiga. Tsalits, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, al-bab tsalits, bab yang ketiga, fi adabil muta'allim, di dalam penjelasan adabi, adab-adab, al-muta'allimi, penuntut ilmu, ma'a, bersama syaikhihi, gurunya, wa fihi, dan di dalamnya, itsna asyara, ada 12 naw'an, jenis, min, dari al-adabi, adab. Di bab yang ketiga ini bahas tentang adab seorang penuntut ilmu atau seorang yang belajar bersama dengan gurunya. Dan beliau di sini menyebutkan ada 12 jenis atau 12 macam. Dan ini bukan batasan. Ya, ini bukan batasan. Kalau diperinci maka sangat banyak sekali, bahkan mungkin tidak terhitung jumlahnya. Ya. Termasuk juga adab-adab yang berhubungan dengan dunia modern. Misalkan kalau dulu belajar mungkin harus bertemu dengan syekhnya, bertemu langsung di masjid, ya. Tapi kalau sekarang ada dirasa ambut, ada kuliah, ya, ada ngaji jarak jauh seperti itu. Dan di situ juga ada Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, mengatakan al-awwalu, adab pertama, yang bagi hendaknya li talibin, bagi penuntut ilmu, an yuqaddima, untuk mendahulukan an-nadhara, penglihatannya, wa istakhira, dan beristikharah Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala, fiman, di dalam orang, ya'khudhu, yang dia akan ambil, al-ilma, ilmu, anhu, dari orang tersebut, wa yaktasibu, dan dia akan mengambil husnal akhlaqi, kebaikan akhlak, wal adabi, dan adab, minhu, dari orang tersebut, wal yakun, maka hendaknya dia, in amkana, jika memungkinkan,
mimman termasuk orang-orang yang sabatat, yang teguh ahliyatuhu, kemahiran orang tersebut atau keilmuan orang tersebut, wa tahaqqaqat syafaqatuhu, rasa kasih sayang orang tersebut, wa dhaharat, dan tampak muru'ah orang tersebut, wa ishtaharat, dan masyhur siyanatuhu, penjagaan diri orang tersebut, wa kana, ahsana, yang bagus, ta'liman, cara mengajarnya, wa ajwada, dan yang bagus, tafhiman, cara memahamkan muridnya, fa'an, maka dari ba'di, sebagian as-salafi, para ulama salaf yang terdahulu, hadza al-ilmu, ilmu ini, dinun, adalah agama, fangduru, maka lihatlah, amman, dari siapa, ta'khuduna, kalian mengambil, dinakum, agama kalian. Adab yang pertama ini beliau menjelaskan tentang sebelum seorang itu mau ngaji, maka hal yang pertama harus dia lakukan adalah yuqaddimun nazar. Dia lihat dulu orang tersebut, kiai, ustadz, gus, syekh, ya, atau pokoknya guru lah. Maka dilihat dulu orang tersebut, ya. Ini yang penting, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa untuk masalah-masalah dunia, kita ingat istikharah. Tapi masalah agama kita, ya, kalau mungkin mau pilih kampus, istikharah dulu. Ya, kuliah atau kerja, istikharah dulu. Ya. Masalah jodoh jelas istikharah, nggak mungkin nggak istikharah. Tapi masalah cari guru, kadang kita melupakan Allah SWT. Ya, maka beliau mengatakan di sini, kalau mau cari guru yang dia ingin belajar agama di situ, maka hendaknya dia melihat orang tersebut dan beristikharah dulu kepada Allah SWT. Ya, beristikharah kepada Allah SWT. Dan hendaknya dia perhatikan orang tersebut, ya. Perhatikan dari beberapa segi. Yang pertama, dia melihat kemampuan atau kemahiran orang tersebut, ya, dalam ilmu yang akan diambil, ilmu yang akan diambil. Jadi kadang, ya, para ulama itu memiliki takhasus sendiri-sendiri, spesialis, gampangnya gitu. Spesialis, ya. Ya, kalau masalah misalkan kedokteran, kalau kita kepingin misalkan dokter, mau jadi dokter dokter kulit lah misalkan, dokter kulit, maka kita harus tahu dulu, ya, orang yang akan dia ambil ilmunya ini apakah memang spesialis dalam dokter kulit atau dokter umum saja, ya, atau dokter umum. Maka semakin orang itu atau seorang alim semakin dia berfokus dalam satu ilmu, maka semakin bagus kita ambil ilmunya saja. Misalkan ini beberapa ustadz atau guru atau syekh yang dia memiliki fokus kepada nahwu, kepada nahwu. Ya, maka kita ingin belajar masalah nahwu, masalah bahasa Arab, maka kita ambil dari orang tersebut. Ya. Dibandingkan dengan ustadz atau syekh atau guru yang lain, yang mana sama-sama paham nahwu, tapi yang satu ini punya kekhususan sendiri. Dia memang spesialis atau masalah akidah. Ya, semua guru mungkin sama, semua ustadz mungkin sama. Ya, tapi ustadz ini punya spesialis dalam masalah akidah, pembahasannya akidah. Maka ambil seperti itu. Nah, dan juga dilihat juga masalah penjagaan diri terhadap agamanya dan kehormatannya. Ini juga
diperhatikan, bukan hanya melihat masalah makanan ilmiah saja, ya, ya, ilmunya saja, tapi juga dilihat masalah penjagaan dirinya terhadap agama. Ya. Sebagaimana disampaikan beliau bahwasanya sebagian salaf, ilmu dinun, agama ini atau ilmu ini adalah agama. Ya, fadhuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Maka di sini harus kita mencari guru yang tepat. Yang tepat. Yang paling diperhatikan dalam masalah akidah. Ya. Dilihat dulu akidahnya, benar tidak masalah akidahnya. Tapi ini dengan perincian yang panjang gitu ya. Dengan perincian yang panjang. Jadi kalau misalkan ada statement ya, belajar dari semua orang yang ada, ya, ambil baiknya, buang buruknya. Ini juga secara mutlak, kalau secara umum juga tidak benar. Tapi kalau ada yang mengatakan ya, kita harus sangat pilah-pilah gitu. Kita harus sangat pilah-pilah, tidak boleh ngaji kecuali di masjid A saja, atau ustadz-ustadz yang ada di masjid A saja, di masjid selainnya nggak boleh. Nah, ini juga kalau dimutlakkan secara umum juga tidak benar. Kenapa? Dia akan membawa ke arah fanatik. Ya. Fanatik. Tapi dengan perincian tentu. Ya, dengan perincian. Ya. Kalau misalkan kita memiliki kemampuan, ya, sudah memiliki kafah ilmiah, memiliki bekal, sudah bisa bahasa Arab, sudah akidahnya sudah kuat, kemudian kita butuh satu ilmu, didapati kecuali dari orang tersebut, meskipun akidahnya agak menyimpang sedikit, maka dengan beberapa catatan boleh belajar dalam fak ilmu itu saja. Kalau misalkan ada guru akidahnya agak sedikit menyimpang, tapi kita ingin belajar bahasa dan guru tersebut terkenal ahli bahasa, maka ambil dari orang tersebut, cukup di bahasanya saja. Ya, kalau tidak ada orang yang akidahnya yang lurus, yang benar, yang memiliki kemampuan yang sama dalam segi bahasa, gitu. Sebagaimana yang kalau kita belajar ilmu hadis, ya, para muhaditsin banyak meriwayatkan dari orang-orang yang akidahnya ternyata tidak sesuai dengan akidah salafus soleh, ya, tidak sesuai dengan akidah ahlussunnah, orang khawarij, ya. Ada yang mengambil dari orang murji'ah, akan tetapi dengan catatan yang banyak, ya, dengan catatan yang banyak. Di antara catatannya yang pertama adalah kita tidak boleh belajar akidahnya di situ kalau akidahnya salah. Yang kedua, kita sudah memiliki kafah ilmiah, ya, sudah memiliki bekal ilmu yang mumpuni dan akidah yang kuat. Sampai nggak tahu belajar bahasa Arab, ngaji ya paling sabulan minggu, terus kepingin belajar ke tempat yang seperti itu, ya, banyak apa ya, akeh gak bener ya gitu ya, akeh gak bener. Tapi beda kalau misalkan kita sudah memiliki kafah ilmiah, sudah memiliki fondasi yang kuat, ya, maka diperbolehkan, ya. Beberapa dosen kami dulu, ya, di kampus itu enggak semuanya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada macam-macam akidahnya, ada yang berbeda, ya. Tapi mereka enggak mengajarkan akidah itu, tapi ada yang mengajarkan bahasa, ya. Ada yang mengajarkan seperti itu. Ya, ini dengan perincian yang sudah ditentukan nanti. Ya. Kemudian perincian atau syarat yang ketiga adalah tidak ada orang yang akidahnya kemampuan dalam fak ilmu tersebut, kemampuan yang sama dalam fak ilmu tersebut.
Baik. Kemudian yang kedua, ini adalah adab yang pertama. Adab yang pertama adalah kita memilih guru, memilih kiai, syekh, untuk dijadikan guru. Yang kedua, asani, yajtahidu, hendaknya dia bersungguh-sungguh, an yakuna ada siapa syekh tersebut mimman, masuk orang lahu yang memiliki alal ulumi, di atas ilmu syar'iyyati, syariat, tamamu ibtila'in, yang sempurna penelitiannya, maksudnya memiliki kafa'ah ilmiah, memiliki ilmu syar'i yang benar-benar dia dalami hal tersebut, bukan separuh-separuh, gitu ya. Gitu ya. Terus ngomong agama, ya berbahaya gitu. Tapi memang dia fokusnya ke masalah ilmu agama. Ilmu agama ya belajar, ngaji, buka kitab, bikin bahas dan lain sebagainya. Ya, berputar pada kitab-kitab para ulama. Ya. Walahu, dan orang tersebut mimman, dari orang tahu yang dipercaya bihi, terhadap orang tersebut, min masyayikhi asrihi, masyayikh syekh di zamannya, kasratu bahsin, juga memiliki banyak bahas, ya, ijtima'in, dan lama berkumpulnya dengan para guru. La, tidak, mimman, dari orang akhadha yang mengambil al-ilma, ilmu, an, dari butuni, dalam al-awraqi, kertas-kertas, maksudnya dari buku saja. Walam yu'raf, dan tidak diketahui orang tersebut bisuhbatil masyayikh, menyertai atau belajar kepada syekh, guru al-hadzaki yang cerdas. Kata imamuna, imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man, barang siapa tafaqaha, yang belajar, min butunil kutubi, dari kitab, dia akan melewatkan al-ahkama, hukum-hukum yang banyak. Adalah ketika mencari guru, usahakan mencari guru yang memang orang tersebut dikenal fokus pada ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama, ya, bukan yang separuh-separuh seperti tadi. Dan diantara cirinya adalah dia memiliki guru, ya, bukan orang tiba-tiba muncul, apalagi zaman ini, gitu kan, nggak tahu dia belajar di mana, pernah ngaji di mana, pernah mondok di mana, tiba-tiba muncul jadi ustaz, jadi dai, gitu. Ya, yang mungkin kadang bahasa Arab aja masih belum tahu, gitu. Dia cuma mengandalkan terjemahan. Kemudian seolah-olah dia adalah menjadi rujukan umat Islam. Nah, ini sesuatu yang salah, yang salah. Maka hendaknya guru yang akan diambil ilmunya, hendaknya dia juga diketahui bahwasanya dia pernah berguru pada siapa saja. Ya, pernah berguru pada siapa saja. Bukan hanya bersandar pada kita, ya. Bukan hanya bersandar kepada kita, ya. Baru hijrah, ya, ngaji sekali dua kali, suka baca, dia baca saja, gitu kan. Ya, kemudian dia ambil ilmunya dari membaca. Ini juga tidak bagus. Tapi bukan berarti kita menafikan orang yang mengambil ilmu dari buku, bukan. Tapi hendaknya dalam awal menuntut ilmu dia terkenal siapa kepada ustadz, siapa kepada syekh, siapa, seperti itu. Untuk yang selanjutnya maka ya tentu kita mengambil dari buku. Ya. Apa yang dimaksud di sini, janganlah mengambil ilmu dari dalam buku, ya, adalah kita tidak pernah berguru pada siapapun. Ya. Mungkin pernah berguru, tapi nggak dekat, gitu. Berguru cuma ketemu sekali dua kali, gitu.
Ats-tsalitsu yang ketiga, an yanqada, hendaknya penuntut ilmu yang qada tunduk li syekhihi kepada gurunya, fi umurihi dalam urusan-urusannya, wala yakhruju dan tidak keluar an ra'yihi dari pandangannya, wa tadbirihi dan didikannya, bal yakunu bahkan hendaknya dia ma'ahu bersama gurunya, kal maribi seperti tabibil mahir bersama dokter yang mahir. Fayastamiruhu maka orang tersebut bermusyawarah kepada dengan gurunya, bima yaqsiduhu di dalam perkara yang akan dia tuju, wa yataharra dan menjaga ridhahu keridhaan gurunya, fima ya'maluhu di dalam apa yang akan dia kerjakan, wa yubaligha dan hendaknya dia berikan fi hurmatihi penghormatan kepada gurunya, wa taqarraba dan mendekatkan diri ilallahi ta'ala kepada Allah SWT bi khidmatihi dengan khidmat terhadap gurunya, wal ya'lam dan hendaknya dia mengetahui anna bahwasanya dzullatan kehinaan li syekhihi kepada gurunya terhadap di hadapan gurunya itu izzatun kemuliaan, wa khudu'ahu dan ketundukannya lahu di hadapan gurunya fakhruhu maka adalah kemuliaannya, wa tawadhu'ahu dan tawadhu'nya lahu di hadapan gurunya rif'atuhu adalah yang mengangkat derajatnya. Kalau kita sudah memilih guru, sudah beristighfar kepada Allah SWT, sudah melihat gurunya, ambil ilmunya, ya. Kemudian sudah istikharah kepada Allah SWT, ya. Kemudian kita sudah mulai belajar, maka yang dilakukan oleh penuntut ilmu adalah dia tunduk kepada gurunya. Dalam artian tunduk adalah dia manut kepada apa yang diarahkan oleh gurunya. Karena seorang penuntut ilmu itu, ya, di hadapan gurunya seperti seorang yang sakit di hadapan dokter. Dokter menasihatkan apa, beli obat ini, dia pergi beli obat itu. Ya, bukan malah orang yang sakit malah protes dokternya. Gitu. Ya, seharusnya bukan obat ini dok, obat yang ini. Setahu saya baca di Google gitu. Ya, gurunya dibantah dengan Google, atau dokter dibantah dengan Google gitu ya. Ya mendingan belajar sama Google aja, nggak perlu guru gitu. Ya, maka di hadapan guru juga sama seperti itu. Ya, hendaknya dia tunduk kepada gurunya. Ya, dan dia berusaha untuk berdiskusi, bermusyawarah untuk perkara yang akan dia lakukan. Maka seorang murid itu hendaknya tidak putus hubungan dengan gurunya meskipun sudah terlewat. Ya, meskipun sudah terlewat, ya. Meskipun sudah puluhan tahun, 10 20 tahun berlalu, hendaknya jangan putus hubungan dengan gurunya. Ya. Bahkan guru yang mengajari kita alif bata dulu. Ya. Kadang kita lupa dengan hal seperti itu. Bukan beliau yang mengajarkan alif bata kepada kita. Ya, mungkin hari ini kita tidak bisa baca Al-Quran. Ya, gitu. Kadang kita lupa, ya. Kadang kita lupa, ya. Mentang-mentang kita taruhlah dalam tanda kutip sudah hijrah gitu kan, ya. Ya. Terus guru yang mengajarkan di TPQ dulu tidak sesuai dengan manhaj kita, tidak sesuai dengan pola pikir kita, ya. Terus bukan seperti itu, soal akhlak soal ilmu bukan seperti itu, tapi tetap menyambung baik guru-gurunya. Ya. Dan yang keempat warabi'u, dan yang keempat an yanzura ilaihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu memandang kepada gurunya bi'ainil ijlal, dengan pandangan dengan hormatan wa ta'zim dan pengagungan. Ya'taqidu, dia yang meyakini fihi, di dalam gurunya kamal, memiliki derajat yang sempurna. Bukan berarti sempurna dalam skala apapun, bukan, ya. Tapi sempurna untuk mendidik dirinya, karena tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna,
Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Kita tidak boleh merendahkannya. Dengan kalimat-kalimat yang mungkin kita anggap guyon. Tapi itu kalimat yang merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga tidak boleh. Fa inna dzalika, maka hal tersebut aqrabu, pada memberikan manfaat untuk penuntut ilmu sendiri, bihi, di dalam dirinya. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, sami'tu salaf, mendengar orang-orang terdahulu yaqulun, mereka mengatakan, man la ya'taqidu, barang siapa yakini, man la ya'taqid, barang siapa yang tidak meyakini jalalata ustadzihi, keagungan atau kemuliaan, dia tidak akan beruntung. Dia tidak akan beruntung. Mengapa demikian? Kalau kita memandang seorang guru tidak dengan pandangan pemuliaan dan penghormatan, maka akan sulit ilmu itu masuk kepada kita. Kenapa? Karena kita memandang dia tidak lebih tinggi dari kita. Maka ketika dia sampaikan ilmu, seolah-olah kalau tidak kita tolak, kita akan mengatakan itu biasa saja, saya juga sudah tahu. Maka ilmu yang disampaikan itu tidak akan masuk. Maka ilmu yang disampaikan itu tidak akan masuk. Fala yukhatibu, maka janganlah dia berbicara. Syekhuhu, di situ syekhuhu, itu salah harokat. Fala yukhatibu, maka janganlah dia mengajak bicara syekhuhu, gurunya, al-khitab, dengan ta al-khitab. Ta al-khitab itu apa? Ta dhamir anta. Ta dhamir anta kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin kamu gitu ya. Kamu. Kalau dalam bahasa Arab ada anta, antuma, antum. Misalnya anta, antuma, antum. Maksudnya jangan berbicara kepada gurunya dengan ta al-khitab. Jangan memakai kata anta. Jangan memakai kata anta kepada gurunya, tapi pakai kata antum. Pakai kata antum. Kalau mungkin bahasa mungkin anda gitu. Mungkin anda, jangan kamu gitu ya. Kamu kan kayak koncone dhewe gitu ya. Tapi pakai anda, atau kalau bahasa Jawa jenengan, atau minimal lah sampean gitu, minimal ya. Jangan kon gitu ya. Nang gurune kon gitu ya. Kayak fihi dan kaf khitab. Kaf khitab sama, cuma dia dhamir mansub ya, dhamir nasab. Wala yunadihi, dan jangan memanggil gurunya bi ismihi, dengan namanya. Jangan memanggil guru dengan namanya. Bal yaqulu, hendaknya dia mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku atau sayyidku, au ya ustadi, atau wahai ustadku. Wala yadhkuruhu, dan hendaknya dia tidak menyebutkan gurunya, aidan juga, fi ghaibatihi, ketika tidak hadir gurunya, bi ismihi, dengan namanya, illa, kecuali makrunan, disertai bima yushiru, dengan sesuatu yang mengisyaratkan bi ta'zimihi, dengan penghormatan. Kaqaulihi, seperti ucapannya, qala syekh, berkata asy-syekh al-ustad kada, berkata syekh ustad demikian. Aqala, atau dia mengatakan aqala syekhuna, telah berkata, au nahwi dzalika, atau yang sejenisnya Kalau kita di sekolah mungkin ya, manggil gurunya masa dipanggil namanya ya, karena atau mungkin ketika nggak ada gurunya ya, Pak gitu kan, atau Bu ya, atau Ustadz Fulan, seperti itu, atau Syekh Fulan dan lain sebagainya ya. Jadi ini bentuk penghormatan terhadap gurunya. Wal khamisu, dan yang kelima, an ya'rifa, dia mengetahui, lahu, bagi guru tersebut, haqqahu, hak-hak dari guru tersebut.
Wala yansa, dan dia tidak melupakan lahu kepada gurunya, fadlahu keutamaan gurunya. Wa an yad'u, dan hendaknya dia mendoakan lahu bagi gurunya muddata hayatihi sepanjang hidupnya, wa ba'da mamatihi, dan meskipun setelah wafatnya. Maksudnya wafat gurunya gitu. Wa yura'iyah, dan dia menjaga dzurriyyatahu keturunan gurunya, wa qaribahu kerabat-kerabatnya, wa awiddaihi, dan orang-orang yang dia dicintai. Jadi hendaknya kita sebagai penuntut ilmu mengetahui hak-hak dari gurunya, ya, hak-hak dari ustadznya, hak dari syekhnya, ya, dan jangan lupakan keutamaannya sama sekali, ya. Meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit yang diajarkan. Ya, sebagian salah mengatakan, ya, kuntu abdan, saya itu menjadi hamba, saya menjadi budak bagi orang yang mengajarkanku meskipun satu huruf. Ya. Dan hanya dia tetap mendoakan gurunya meskipun ketika gurunya hidup atau sudah mati. Sebagaimana contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika di dalam sujudnya di akhir sholat, di setiap sholat beliau mendoakan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau senantiasa doakan, tapi sudah wafat. Dan juga menjaga kerabat-kerabat gurunya, menjaga keturunan gurunya, gitu, ya. Tetap menghormati. Wa ta'ahada, dan berusaha untuk menjaga ziarah qabrihi, menziarahi kubur gurunya. Wal istighfar lahu, dan memohonkan ampun untuk gurunya. Was sadaqata anhu, dan bersedekah atas nama gurunya. Mendoakan gurunya, ya, dia berusaha untuk senantiasa mendoakan gurunya, ya. Wa yasluka as-samta, dan hendaknya, ya, mengambil jalan kebaikan, wal huda, dan hidayah, maslakahu sebagainya. Wa yura'iya, dan dia menjaga fid dini, di dalam agama, wal ilmi, dan ilmu, adatahu, sebagai kebiasaannya. Wa ta'addaba bi adabihi, dan dia beradab dengan adab-adab yang diajarkan gurunya. Wala yada'a, dan tidak meninggalkan al-iktida'a, mengikuti bihi, terhadap gurunya. Ini semua adalah bentuk-bentuk penghormatan terhadap guru, yaitu tidak melupakan keutamaan seorang guru. Ya, meskipun yang diajarkan oleh guru tersebut adalah sepele. Ya. Masalah alif bata misalkan, atau mengajarkan kita bacaan Al-Quran, ya, maka itu tetap guru kita, maka kita jangan lupa untuk mendoakannya, gitu. Wasadis sabar, hendaknya dia sabar, seorang penuntut ilmu dia sabar. Ala jaffatin, atas keras, tasduru, yang keluar, minas ausu'i khuluqihi, atau akhlak yang buruk. Wala yasuddahu, halanginya dzalika, hal tersebut, an mulazamatihi, dari mulazamah kepadanya, belajar kepadanya, wa i'tiqadi kamalihi, dan meyakini kesempurnaannya. Jadi karena memang meskipun seorang syekh, ya, itu tetap manusia biasa, ya, memiliki celah-celah, ya. Kadang ada orang yang mudah, ya, dan beberapa guru memang ada yang seperti itu, gitu. Beberapa guru ada yang seperti itu. Tapi kata beliau, hendaknya sabar, ya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, ya, tasabbar ala muril jafa min muallimin, ya, fa inna rusubal ilmi min nafaratihi. Sabarlah atas kerasnya seorang guru, karena hilangnya ilmu ketika kamu berlalu darinya, ya. Saking keras wis gak sabar, wis gak ngaji maneh nang kono, gitu. Ya, sampai rugi, nggak dapat ilmu, ya. Pernah, ya, kita ceritakan, ya, ketika kita belajar, ada guru yang masya Allah gitu keras, gitu.
Ya, karena terkenal memang terkenal. Hafizahullah. Tapi selesai belajar dari situ kita merasakan oh ternyata ada faedahnya keras yang diajarkan. Ya. Pernah kita diusir, ada satu orang yang diusir sama keluar gitu. Kira-kira apa? Buka buku lain. Kira-kira buka buku lain yang diajarkan kitab A nih misalkan. Sampai di situ buka kitab B, ketahuan langsung disuruh keluar. Gitu. Sampean ya mungkin gak mondok wis gak betah masuk ke mondok seperti itu kan. Kita yang rugi. Tapi kalau kita sabar insyaallah kita akan mendapatkan hikmahnya. Wa ta'awwala li af'alihi dan hendaknya kita memberi udzur terhadap perbuatan guru tersebut allati yadharu yang tampak anna shawaba bahwasanya yang benar khilafuhu tidak sesuai dengan apa yang diperbuat gurunya. Ala husni ta'wil dengan sebaik-baik udzur. Ya, ketika kita tahu bahwasanya yang dilakukan gurunya itu salah, yakin salah. Ya, tapi kita harus memberikan udzur. Ya. Mungkin beliau lupa ya, atau mungkin ya beliau sedang emosinya mungkin sedang naik sehingga tidak sadar melakukan hal tersebut. Banyak udzur yang kita wa idza jafahu dan apabila keras kepadanya asyaihu gurunya huwa murid tersebut bil i'tidar dengan mencari udzur wa adhara dan dia menampakkan dzanba bahwasanya kesalahan lahu itu berasal darinya. Kalau misalkan guru mulai keras, maka segera kita sadar bahwasanya yang salah memang saya gitu. Jangan nyalahkan gurunya, tapi tetap kita cari udzur gitu. Wal ataba alaihi dan bahwasanya celaan ya itu adalah atas dirinya. Fa idzalika karena hal tersebut abqa akan mengekalkan melanggengkan limawaddati syekhihi rasa cinta gurunya ya. Ala tauqifihi ya ketika gurunya mengarahkannya fima fihi kepada fadilatun keutamaan wa ala taubihihi dan akan akan mencelanya ala ma fihi di dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada naqisatun kekurangan atau keburukan au ala kasalin atau karena malas yaktarihi yang menimpa muridnya au ala taksirin atau atas hal buruk ya atau kekurangan yu'anihi yang dihadapi oleh muridnya au ghairu dzalika atau yang selain hal tersebut mimma dari apa-apa fi iqafihi di dalam arahan gurunya alaihi atas muridnya wa taubihihi dan celaan gurunya ya, kepada muridnya tersebut syatuhu merupakan arahan wa islahu dan perbaikan gurunya untuk muridnya tersebut ya. Karena ketika kita senantiasa seperti itu ya, maka guru akan selalu menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Dan kalau kita belok sedikit, maka guru akan segera mengingatkan kita ya. Sehingga kita akan senantiasa berada di jalan yang lurus ya, seperti itu. Wa yu'addu dzalika dan hal tersebut dianggap minasyaihi dari guru min ni'amillahi ta'ala termasuk nikmat Allah SWT. Ketika kita punya guru yang perhatian seperti itu ya, jadi jangan gerundel kalau misalkan sering dimarahi guru ya. Kalau sering dimarahi guru itu berarti tandanya guru perhatian. Ini sama diumbar bicara sama jungkir balik bicara gitu ya. Melakukan kesalahan dibiarkan saja. Nah ini yang malah buruk. Kenapa? Karena menunjukkan bahwasanya gurunya tidak perhatian kepada kita. Kalau kita sering dimarahi oleh gurunya, sering diingatkan, maka ini menunjukkan bahwasanya guru itu sedang perhatian. Juga ya gitu. Mungkin untuk anak kecil ya, atau mungkin yang kita masih masa remaja menghadapi
ya, berinteraksi dengan orang tua, mungkin orang tua apa namanya obah didik kok aku mesti dilokno gitu ya, seperti itu. Semua perbuatan saya itu seperti salah, ya. Kita harus carikan udzur terhadap orang tua, dan kita harus berhusnudzon, ya, karena apa namanya orang tua itu juga manusia yang paling mulia untuk kita, ya. Bahkan mungkin kadang melebihi guru kita, maka kita harus mencarikan udzur. Kalau kita carikan udzur untuk guru kita, apalagi orang tua kita. Fa inna mana tadi? Min amillahi ta'ala bi'tina'i syekhi, dengan perhatian syekh atau guru bihi terhadapnya, wa nadharihi, dan pandangan guru ilahi kepada murid tersebut. Fa inna dzalika, ya, maka sesungguhnya hal tersebut amyalu, lebih membuat condong liqalbi syekhi, pada hati guru, wa ab'atsu, dan lebih mendorong alal i'tina'i, untuk atas perhatian dengan maslahat muridnya. Kalau kita senantiasa manut, diarahkan manut, maka guru akan senantiasa akan bertambah cinta kepada murid tersebut. Murid yang manut, gitu ya. Dan guru akan semakin memperhatikannya. Wa idza, dan ketika mengarahkan asyekhu, guru tersebut, ya, ala daqiqatin, atas suatu hal yang lembut, ya, min adabin, dari satu adab, au naqisatin, atau kekurangan, sadarat minhu, yang muncul dari murid tersebut, kana ya'rifuhu min qablu, ya, yang dia mengetahui, ya, dari sebelumnya, fala yudhiru, maka seorang murid tidak perlu menampakkan annahu, bahwasanya dia kana arifan, sudah tahu, biha, dengan apa yang dia lakukan tersebut, ya. Wa ghafala anha, kemudian dia lupa, bal yashkuru, akan tetapi seorang murid hendaknya bersyukur asy-syaikha, kepada gurunya, ala ifadatihi, atas faedah yang diberikan, zalika, hal tersebut, wa nahi, dan perhatian guru, bi amrihi, dengan urusannya. Fa inna lahu fi dzalika udhrun, ya. Dan apabila ada bagi murid tersebut, ya, dalam perkara tersebut ada udzur, wa kana i'lamu syekh, dan memberitahu kepada gurunya bihi, dengan tersebut, aslahu, lebih baik atau lebih maslahat, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Illa, dan apabila tidak, tarakahu, maka dia membiarkannya, illa, kecuali an yatarattaba, akan menghasilkan, ala tarkihi, ketika dia meninggalkannya, ya, ketika dia meninggalkan bayanal udhri, menjelaskan udhurnya, mafsadahun, muncul mafsadah, kerusakan, fayata'ayyana, maka ketika itu hendaknya dia i'lamuhu, memberitahu syekhnya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan satu kekurangan, ya, atau luput dari kita satu adab, kita sudah tahu bahwasanya ilmunya seperti ini, memang harusnya adabnya seperti ini, cuma kita punya udzur, sebagai murid kita punya udzur, saya belum bisa melakukannya karena demikian. Kemudian terlihat oleh gurunya, kemudian guru menegurnya, ya, kenapa kok antum nggak seperti ini? Kenapa sampai kok nggak seperti ini? Padahal ini termasuk adab, ya. Atau kenapa sampai melakukan hal seperti ini? Padahal ini termasuk hal yang tidak baik untuk seorang penuntut ilmu, ya. Sedangkan kita sudah tahu memang ini salah, atau memang ini terlewati, belum bisa saya melakukan. Kenapa? Karena ada alasan-alasan tersendiri, tapi guru tidak tahu alasannya, maka hendaknya tidak bantah, ngertos, cuma ternyata begini, ya, bantah gurunya, ya, meskipun dengan bentuk yang halus gitu, maka hendaknya dia tidak membantah, tapi tetap, ya, dan bahasa yang lainnya, ya. Kecuali kalau misalkan ketika kita tidak menjelaskannya, itu akan muncul keburukan yang lebih besar, ya. Kalau kita akan muncul keburukan lebih besar, maka hanya kita dengan bahasa yang lembut dan halus. Dan mungkin
di jeda untuk azan dulu, kemudian kita lanjut sedikit. Kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab yaitu taala, wasabiu adab yang ketujuh, an la yadkhula, tidaklah dia masuk ala syekh atau bertamu ala syekh kepada guru
fi ghairil majlis, di selain majlis ya, al-ami yang umum, illa kecuali bisti'dzanin dengan izin. Sawaun sama saja, kana syekhu guru tersebut wahdahu sendiri, au kana atau beliau ya, ma'hu bersamanya, ghairu selainnya bersama orang lain. Fa'in jika dia istadzana sudah izin, bihaitsu yang mana ya'lamu ya, kira-kira mengetahui asyaihu guru, walam ya'dzan dan gurunya tidak mengizinkan lahu baginya, insarafa dia pergi atau pamit, mengulang-ulangi al-istidzana izin. Ya, adab yang ketujuh adalah adab ketika kita mendatangi guru ya, di selain majelis umum ya, umum seperti itu ya, seperti di masjid atau di masjid beliau sedang duduk bersama dekatnya misalkan ya, atau di rumah ya, maka kita duduk izin dulu ya, atau ke rumahnya izin dulu ya, ngetuk pintu ya, ini termasuk adab terhadap guru. Dan kalau misalkan terlihat kok tidak diizinkan, maka tidak usah maksa gitu. Wa in syakka, jika dia ragu fi ilmi syaikhi bihi, gurunya mengetahui dirinya ya, apakah gurunya ini tahu kalau dia sedang izin atau gurunya tidak mengetahui, fala yazidu maka tidaklah dia menambah fil istidzani ketika dalam meminta izin, fawqa salasi turuqat di atas 3 ketukan, libabin kepada pintu ya, tidak menambah lebih dari 3 ketukan kepada pintu. Wal yakun dan hendaknya tarbul babi mengetuk pintu khafifan dengan pelan, bi adamin dengan adab, wa bi adfaril asabi dan dilakukan dengan ujung jari gitu ya. Tsumma dengan jari jemari. Pertama dengan ujung jari, kemudian dengan jarinya. Qalilan ya. Sedikit demi sedikit. Wa idza adina ya, maksudnya 3 kali ketukan bukan ditunggu gitu ya. 2 ditunggu bukan. Tapi 3 kali minta izin gitu ya. Kalau misalkan ya wajarnya mungkin 3 kali ngetok gitu ya. Ya seperti itu sudah terhitung 1 ya. Terus kok sebenarnya belum ada jawaban, diketok lagi seperti itu. Sampai 3 kali. Ya. Dengan lembut. Wa idza dan jika adzina mengizinkan gurunya, wa kanu dan di dalam atau bersama gurunya jama'atan ada sekelompok orang atau orang yang izin, wa kanu orang yang izin ya, murid-muridnya jama'atan banyak, taqaddama maka hendaknya maju, afdhaluhum yang paling utama di antara yang izin, wa asanuhum dan yang paling berumur, fit dukhuli untuk masuk ke rumahnya, wassalami dan untuk mengucap salam alaihi atas gurunya, thumma kemudian sallama dia mengucap salam alaihi yang paling utama, fal afdalu kemudian yang di bawahnya. Wa yadkhulu dan masuk atau ala syaikhi kepada gurunya, kamilal hayati dengan adab ya, dengan adab yang sempurna ya, atau dengan adab yang baik, mutatahhiral badani ya, bersih badannya, wathiyabi dan bajunya, wa nadhifah dan juga bersih ya, yang suci dan juga bersih. Ba'da ma yahtaju ilaihi ya, setelah apa yang dia butuhkan ya, kepadanya, min akhdhi dhufrin ya, dari memotong kuku, wa izalati raihatin karihatin dan menghilangkan bau yang tidak sedap, la siyama ya, lebih-lebih idza qasada jika dia ingin al ilma ilmu, fa innahu maka sesungguhnya ilmu tersebut majlisu dzikrin majlis zikir, wa ijtima'in dan berkumpul, wa ibadatin dan juga ibadah. Wa ma tadakhala ala syaikhi dan apapun dia bertamu kepada gurunya, fil majlis umum
Wa indahu, dan di sisi gurunya, man yatahaddatsu, ada orang yang berbicara, ma'ahu, bersama gurunya, fasakatu, maka yang lain hanya diam, anil hadithi, dari berbicara. Au dakhala, atau dia bertamu, wa syekhu, dan guru, wahdahu, sendiri, yusolli, sedang sholat, au yadhkuru, berzikir, au yutali'u, atau sedang membaca, fataraka, orang yang bertamu tersebut membiarkan, sakata, tetap diam, wala yabda'uhu, dan tidak memulai bil kalam, dengan perkataan, bal yusallim, akan tetapi dia cukup mengucap salam, wa yakhruju, dan keluar sari'an, secepatnya, kalau sudah selesai hajatnya, illa, kecuali an ya'murahu, memerintahkannya, asyekhu, gurunya, bil muksi, untuk diam sebentar. Wa idza makatha, dan kalau murid itu berdiam, ya, setelah selesai hajatnya, dia disuruh berdiam dulu, ya, di situ. Fala yutilu, maka jangan memperpanjang waktu, illa, kecuali an ya'murahu bidzalik, guru, hal tersebut. Wa idza hadara, dan ketika seorang murid menghadiri maka syekh, tempat gurunya, falam yajidhu, kemudian tidak mendapati gurunya, jalisan, di situ, intadharahu, dia menunggu, kaila yafuta, supaya tidak terlewat, ala nafsi, atas dirinya, tarsuhu, pelajaran gurunya, wala yatruku alaihi, ya, dan tidak menyusulnya atau tidak mengetok pintu rumahnya, liyakhruja ilaihi, supaya gurunya keluar menemui muridnya. Wa in kana naiman, kalau gurunya sedang tidur, sabar, dia hendaknya sabar, hatta istaiqidha, sampai gurunya bangun, au yansarif, atau dia tinggalkan dulu majelisnya, tsumma ya'udu, kemudian murid tersebut kembali lagi. Wasabru, akan tetapi sabar menunggu, khairun lahu, lebih baik untuknya. Wala yahtari'u alaihi, ya, dan tidaklah dia mengambil atas gurunya waktan khasan bihi, waktu yang khusus, ya, hanya untuk dirinya, duna ghairi, tanpa selain teman-temannya. Wa in kana raisan, ya, meskipun dia adalah seorang rais, kepala, ya, seorang yang mulai memiliki derajat yang tinggi, au kabiron, atau dia umur, lima fihi min at-tarafuq, karena di dalamnya ada satu sisi dari rasa tinggi hati, wal haqqi ala syekhi, ya, dan sombong atas gurunya, wa talabati, dan murid yang lainnya. Fa in badahu, dan apabila memulai asyekhu, guru, bi waqtin muayyanin, memberikan untuknya waktu khusus, al khasin, ya, li udhrin, karena udhur, aikin, yang ada, lahu, baginya, an huduri, untuk menghadiri, ya, ma'al jamaati, bersama dengan teman-teman atau murid, ya, yang lainnya, au li maslahatin, atau karena maslahah, rawaha asyekhu, yang syekh atau guru melihatnya, fala ba'sa bi, maka tidak mengapa. Jadi di sini adalah adab-adab seorang bertamu pada gurunya. Hendaknya kalau bertamu, ya, dia mengetuk pintu dengan pelan, ya. Kalau misalkan 3 kali tidak keluar, ya, sebaiknya kembali pulang, ya, kembali pulang, tidak terus memaksa untuk bertamu pada gurunya, ya. Dan juga hendaknya dia, ya, memberikan penampilan yang terbaik ketika bertemu dengan gurunya. Apalagi untuk belajar, misalkan belajar di dalamnya atau di rumahnya, ya, maka hendaknya dia mensucikan pakaiannya, ya, membersihkan badannya dan sebagainya. Jangan sampai ada bau-bau yang tidak sedap, ya, belum mandi misalkan, gitu kan, ya, sehingga mengganggu majelisnya, ya. Kemudian kalau misalkan gurunya ketika itu sedang ada tamu yang lain, ya, robot ngomong, ya, atau malah kita diskusi sama teman yang lainnya, ya, di hadapan guru yang sedang ngobrol dengan tamunya dan sebagainya, maka hal-hal seperti ini tidak boleh. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di adab yang ke-8. Ini ada diajukan, atau mungkin di sini ada yang bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita baca pertama pertanyaan yang di grup aja, ya, di WA. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah madhi itu najis ketika
yang mau dibuat sholat. Nih, kaidah mengatakan kullu ma kharaja minas sabili najisun illal mani. Semua yang keluar dari dua lubang, dua jalan adalah najis semuanya kecuali mani. Ya. Keluar dari kubul, ya, dari kemaluan, ya, bisa berupa madhi, bisa berupa wadi, bisa berupa air kencing, ya, bisa berupa darah, bisa berupa batu ginjal. Batu ginjal ini keluar, ya. Semua yang keluar dari dua lubang adalah najis hukumnya kecuali mani. Kecuali mani. Ya. Kalau mani dia tidak najis, maka madhi di sini termasuk hal yang najis, ya. Maka ketika mau sholat, kalau kita yakin ada madhi di situ, maka kita harus bersihkan. Ya. Bersihkan bagaimana? Cukup dibilas dengan air, ya. Kalau bagiannya sedikit, cukup ya, dilipat sedikit ini terus disiram pakai air sedikit itu dikeringkan sebentar, ya, sudah, silakan dipakai untuk sholat. Allah Ta'ala. Jadi selanjutnya, Afansat, bagaimana cara menjelaskan, membuktikan ke keluarga saudara bahwasanya apa yang anak yakini ini benar, dan bagaimana hati ini tidak goyah merasa ragu dengan kebenaran. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Baik. Nah, ini yang kadang teman-teman yang masih muda, ya, remaja, baru-baru ngaji sudah tahu kebenaran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat hidayah, yang mana tidak semua diberikan Allah SWT seperti ini. Tapi bagaimana menghadapi keluarga? Nah, ini yang perlu diperhatikan pula. Ketika menghadapi keluarga, kita tidak perlu membuktikan apapun, terutama orang tua. Kita nggak perlu membuktikan atau menjelaskan apapun. Cukup buktikan kalau akhlak sampean lebih baik dari sebelumnya. Cukup buktikan itu. Enggak perlu sampean bilang, ya, dalilnya ini loh, wah, jauh, jangan seperti itu. Enggak. Lebih baik diam. Dan keluarga itu, ya, ada beberapa tipe keluarga, gitu kan. Ada tipe keluarga itu yang memang mereka senang berdiskusi, ya. Mungkin kalau keluarga seperti ini, ya, orang kita kan nggak tahu beda-beda, ya. Ada yang keluarga tipe suka berdiskusi, maka ketika suka berdiskusi sebaiknya kita berada posisi paling rendah ketika menghadapi orang tua. Jangan, kalau orang tua mengatakan seperti apa, kita diam dulu. Kita diam dulu, ya. Kita diam dulu, tidak usah dibantah, ya. Tapi tetap teguh berada di atas apa yang kita yakini, gitu. Caranya gimana supaya kita tetap teguh? Ya, hadir ke kajian dan bertemu dengan teman yang soleh. Itu cara ngecas baterai imannya. Ketika sampai di rumah, nanti banyak pengaruh-pengaruh yang mungkin akan membuat iman kita turun, membuat kita menyerah. Ya, untuk menambahnya di mana? Menambahnya di majelis ilmu. Kita bertemu dengan teman soleh. Ya. Untuk menjelaskan kepada orang tua, sekali lagi, tidak usah kita menjelaskan apapun. Ketika tidak diminta, diminta, baru kalau misalkan diminta untuk menjelaskan, kita jelaskan, tapi tetap dengan posisi kita yang rendah, bukan posisi menggurui. Ya. Jangan sampai kita mengatakan yang benar itu seperti ini. Ya, jangan seperti itu. Sing bener mungkin, Bu, sampai yang selama ini salah, oh, gitu, wah, ya. Sudah, sama ini ojo ngaji nang Safi, gitu, malah. Tapi bagaimana? Tapi katakan, ya, sing kula pelajari, sing kula waca niku ini hal seperti ini sebenarnya hukumnya seperti ini. Tapi ya nggak tahu kalau jenengan punya pandangan lain, ya itu mungkin ya dari guru jenengan yang saya pelajari ini, Bu. Ya saya belajar yang ini seperti guru saya bilang seperti itu. Itu kalau diminta. Kalau tidak diminta, diam saja. Tapi kita menjelaskannya dengan akhlak. Ya, udah sampai saat durung ngaji, anaknya patuh, gitu kan?
habis ngaji ternyata menjadi anak yang tidak patuh, gitu kan. Tidak patuhnya seperti ini. Kalau misalkan sampean dulu ketika belum ngaji disuruh untuk kegiatan yang berbau maksiat, ya, kegiatan berbau maksiat, sampean berangkat, kenapa perlu ngaji? Di situ ibu akan menganggap hari ini patuh, kan? Hari ini patuh. Tapi setelah ngaji sampai disuruh untuk kegiatan maksiat, sampean nggak mau, ibu akan menganggap apa? Gak patuh. Gak patuh kenapa? Karena sudah ngaji. Nah terus bagaimana cara ngatasi seperti ini? Ngatasinya adalah sampai patuh dalam segi yang lain. Patuh dalam segi yang lain. Nih biar sampai patuh untuk maksiat, tapi gak taunya omah. Sekarang sampai jangan pergi ke tempat maksiat atau acara maksiat, tapi sampai sing sering punya omah, kalau perlu tambah apa ya? Nah, itu caranya gitu. Caranya ngambil hati orang tua. Jadi kita harus jelas-jelas mengambil hati orang tua. Ya, itu tadi ada keluarga yang tipenya itu tipe komunikasi enak kan, diskusi enak. Ada yang tipe diam-diaman gitu. Termasuk keluarga saya juga gitu. Diam-diaman keluarga saya. Ya, di situ kita cari tahu gimana caranya gitu. Gimana caranya? Kalau saya dulu gitu ya. Saya kasih hadiah kepada ibu. Gitu. Hadiah buku, karena saya tidak bisa berbicara di hadapan orang tua, karena memang dididik dari kecil nggak pernah kayak gitu. Saya kasih hadiah buku, masalah sabar menghadapi kehidupan, masalah akhirat, masalah kematian. Kemudian saya tulisi di depannya, ya, dari anakmu yang tersayang dan sebagainya seperti itu. Supaya apa? Hati ibu itu luluh, gitu. Ya, jadi intinya gimana caranya kita berusaha ngambil hati orang tua. Ngambil hati orang tua itu dengan akhlak. Tema selanjutnya terakhir mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, sebelum orang tua terutama bapak mengambil pinjaman riba, alhamdulillah hidup kami sekeluarga cukup dan sehat. Setelah ortu terutama ibu mengambil pinjaman riba, masalah mulai datang tiada henti. Apakah ini dikarenakan dosa yang telah ortu lakukan, yaitu mengambil pinjaman riba? Jazakallahu khairan katsiran wa iyyakum. Ya mungkin saja, ya. Karena dosa itu ya efeknya luar biasa, gitu ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da' wa Dawa menyebutkan hampir sekitar 70 efek dosa. 70 efek negatif dosa, gitu. Ya bisa saja dosa riba ini menjadi masalah, ya. Maka bagaimana nasihatnya? Ya, nasihatnya adalah kalau kita bisa menasihati orang tua, ya, menjelaskan pada orang tua bahasanya ini adalah masalah riba, ya kita nasihatkan. Kalau tidak bisa, ya kita doakan saja orang tua, semoga diberikan hidayah dan sebagainya. Karena kita tidak bisa apa-apa, gitu kan? Kita mau nolak ya itu yang ngambil orang tua, bukan kita, gitu kan ya. Mau ngasih tahu juga waktunya belum pas seperti itu. Maka hendaknya kita doakan saja kepada orang tua semoga mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita jawab. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.